nggak bisa cerita sih, ini kayak nangis ini. Oh, cerita apa? Kamu biasa gimana handling ketika ada problem sama orang tua atau keluarga? Kalau konflik sebenarnya aku juga lumayan punya opini sendiri dan mama juga sering banget gitu Kak. Jadi kita Ini memang bukan pengorbanan ya. Kayak ya ini udah prosesnya gitu loh yang harus kita jalanin gitu. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri kita senang banget kedatangan Vanessa dan mamanya. Welcome ke Cahaya Bagi Negeri. makasih. Kita pengen tanya dulu ke mama sebenarnya. Sebenarnya bakatnya Vanessa ini mulai awal itu bisa dilihat tuh dari mana sih? Misalnya mamanya tahu bahwa Vanessa tuh kayaknya bakatnya di bidang nyanyi. Vanessa bakat nyanyinya itu kelihatan dari dia kecil, kayak dia hobi nyanyi, lebih ke apa ya, kayak dance kayak gitu dia suka. Saya udah notice dari sekitar umur 3 tahun kalau nggak salah. 3 tahun berarti ya? Iya, 3 tahun tapi masih kayak hobi-hobi aja gitu. Makin kesini makin dia masuk SD, dia mulai suka ikut lomba nyanyi kelas. Awalnya gitu-gitu dulu. Oh, SD berarti kamu sudah ikut lomba nyanyi Di kelas? pensi gitu. Kak. Oh. Oke, boleh cerita lagi, apakah mungkin saat itu juga bagaimana sih orang tua akhirnya ketika melihat bakatnya dan ngembanginnya gimana? Iya, saya support, suka disuruh nyanyi, misalnya kayak acara kumpul keluarga. Vanessa suka disuruh untuk nyanyi, mengisi acara gitu. Terus kalau misalnya di rumah, kita karaoke sama-sama. Ada lomba apa, kita support supaya dia ikut gitu. Tapi sejauh ini sih di sekolahnya aja, waktu dia kecil. Oke, Vanessa mungkin boleh bagi ya. Tadi kan kalau mama bilang kan sejak kecil tuh sudah suka nyanyi. Ada pengalaman nggak, kenangan bahwa wah kenapa akhirnya enjoy sama dengan nyanyi itu di mana sih sebenarnya? Jadi emang aku dari kecil kan emang suka nyanyi Kak. Kayak waktu Indonesian Idol aku juga pernah bilang, keluarga aku emang keluarga yang suka nyanyi. Terutama mama aku juga dari aku kecil tuh aku udah sering denger mama nyanyi Kak. Jadi kayak udah terbiasa ngeliat orang nyanyi. Mungkin namanya anak kecil niru ya Kak. Jadi aku pengen kayak mama, jadi aku nyanyi-nyanyi juga. Bakatnya berarti sebenarnya dari mama ya, ngeliat mama ya? Iya, Saya aku kebetulan ngeliat hobi mama. nyanyi juga. Mama juga suka nyanyi. Ikut paduan suara gereja atau apa? Enggak, mama lebih ke hobi. Mama kuliah ngeband gitu-gitu Kak. Oh, Pernah. band, serius? Iya. Pernah lah, cuman nggak terlalu diseriusin, hobi aja sih. Oke, berarti sebenarnya bakat kamu muncul ini memang mungkin kamu melihat sosok mama ya? Iya. Oke, yang kamu lihat dari sosok mama apa saat itu? Aku apa ya Kak, mungkin karena aku anak perempuan yang aku pengen kayak mama, jadi apa-apa yang mama lakuin tuh menurut aku keren. Jadi aku pengen melakukan hal yang sama, makanya aku nyoba-nyoba nyanyi gitu kali Kak. Aku mikirnya sih gitu. Benar sih ya, berarti role model utama kita dalam keluarga itu adalah mama ya. Iya. Ya kan, karena misalnya anak cewek lihat mamanya, kalau anak cowok biasa lihat papanya, gitu kan. Kak. Nah, yang kamu lihat dari mama apa nih? Misalnya sehingga kamu kayak aku pengen jadi penyanyi gitu. Mama sebenarnya dari aku kecil tuh memperkenalkan banyak genre musik Kak. Jadi banyak hal tentang musik yang aku tahu dari mama. Bahkan tentang artisnya, kisah hidupnya itu aku banyak tahu dari mama. Jadi sebenarnya pengetahuan aku ya dari mama. Makanya waktu aku sekarang apa ya Kak, pengen jadi penyanyi, aku nggak sama sekali buta karena emang aku udah ngelihat contoh itu tuh dari mama gitu. Apa yang selalu diajarkan mama yang mungkin selalu kamu ingat kayak untuk bisa ke penyanyi nih? Mama tuh banyak sih Kak sebenarnya pesannya. Karena dari sebelum aku ikut idol pun, aku kan emang udah suka nyanyi dan pernah ikut lomba sebelumnya. Jadi mama sering ngasih insight untuk nyanyi caranya gini. Jadi banyak sebenarnya yang mama tahu, cuma mungkin teorinya mama mama bisa ngelakuin teorinya mama. Iya, jadi mama sering ngasih insight ke aku, nyanyi harus lebih gini, ngasih masukan gitu-gitu. Kami dari program CBN atau Cahaya Bagi Negeri mau mengajak kalian nih, yang mungkin kalian juga punya permasalahan yang sama. Kalian bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ini adalah nomor dari layanan konseling CBN. So jangan ragu untuk langsung aja kontak. Layanan konseling CBN ini ada buat kalian menjadi teman dan sahabat yang berdoa buat kalian. Jadi jangan ragu untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini.
sih Kak. Oke, balik lagi nih. Berarti waktu itu memang ngeband, udah memang punya mimpi juga mau jadi penyanyi. Akhirnya ditularin ke Vanessa atau gimana? Iya sih sama. Sebenarnya sama sih. Cuman saya mungkin Vanessa lebih punya kesempatan kan. Kalau saya dulu kan ngeband nggak terlalu diseriusin banget. Terus juga kayak lomba-lomba zaman dulu kan nggak terlalu kayak sekarang Indonesian Idol gitu kan. Saya nggak sempat kayak gitu. Cuman untuk kayak tahu penyanyi segala macamnya, saya kalau misalnya ada penyanyi, saya selalu cerita sama Vanessa sampai background kayak nah iya saya suka kayak gitu. Ini penyanyinya begini. Jadi kita ngobrol hal-hal kayak gitu tuh dari Vanessa kecil gitu. Sampai akhirnya dia nggak cuma sekedar hobi nyanyi, dia juga kayak mungkin pengen seperti yang dia bilang tertariknya itu di situ ya. Iya. Tapi bagaimana dengan kan kalau kita lihat ya, apalagi kan misalnya orang Batak ya, kan orang Batak tadi Vanessa bilang keluarganya tuh dikenalnya memang agak paduan suara lah ya, keluarganya tuh agak kayak paduan suara, tahu nyanyi semua. Iya. Bagaimana dengan gereja? Apakah gereja juga mempengaruhi keluarga ini untuk melihat bakat atau potensinya gitu? Jadi biasalah ya, mungkin kalau kita orang Kristen gitu kan, kalau setiap hari Minggu kita bawa anak-anak ke gereja. Jadi misalnya mereka di sekolah Minggu itu saya biasain gitu anak-anak saya. Mereka kan berempat kan. Jadi itu kecil-kecil udah dibawa ke gereja, ke sekolah Minggu semua. Jadi kadang dititipin di situ, kita ke gereja yang untuk khusus dewasa ya. Seperti itu sih. Tapi di gereja juga apakah Vanessa udah sering tampil nyanyi di gereja atau seperti apa nih dari mama? Kalau untuk katanya yang sering atau gimana enggak, cuman dia terlibat sih, misalnya kayak Natal atau ada acara apa dia di nyanyinya gitu sih, lebih ke gitu. Di sekolah juga kan kebetulan sekolah Kristen kan. Iya, jadi kalau untuk ada kegiatan yang berhubungan dengan nyanyi, Vanessa selalu ikut gitu. Wow. Iya. Oke, ini kita sebelum nanti balik ke Indonesian Idol ya, ini lebih ke ngomongin dulu. Misalnya kamu kan tadi dibilang sekolah Minggu. Iya. Apa sih biasanya kan gini, wajar lah kalau orang Batak mah orang Kristen jago nyanyi, ya orang mereka juga jadi gereja udah nyanyi gitu kan. Pengalaman apa nih? Yang mungkin kan mama juga tadi cerita bahwa kamu udah diajak sering ke gereja nyanyi. Boleh cerita nggak pengalaman kamu misalnya nyanyi di gereja? Pengalaman aku mungkin selain aku sering tampil yang ditonton orang banyak itu Kak, kalau sekolah minggunya emang kan kita sering anak kecil diajak nyanyi. Jadi menurut aku di gereja itu aku juga dibentuk jadi pribadi yang ekspresif. Jadi aku jadi lebih pede mau nyanyi, mau joget gitu-gitu Kak. Jadi itu juga jadi awal aku bisa pede jadi performance di depan orang. Jadi waktu aku jadi performance, aku pun udah punya kepedean aku sendiri untuk menunjukkan bakatku di bidang nyanyi. Makanya mulai dari situ di gereja misalnya ada acara atau di sekolah itu aku sering jadi performers-nya Kak buat nyanyi. Ada nggak momen misalnya kan mama juga kan nyanyi kan, kamu juga jago nyanyi kan. Ada nggak akhirnya kalian kolaborasi di gereja atau duet-duet apa biasa kalian lakukan di acara keluarga atau acara apa? Sering sih Kak, di acara keluarga kita sering nyanyi karena awalnya itu aku sebenarnya kan anaknya lumayan pemalu ya Kak. Jadi aku sering ditemenin mama dulu. Dulu tuh waktu kecil Vanessa duet sama mamanya karena awalnya tuh nggak berani sendiri. Jadi karena saya juga sering acara keluarga suka disuruh nyanyi, jadi saya nyanyi supaya dia berani gitu sih awalnya. Lama-lama sendiri gitu. Oh berarti biasanya tuh sering duet dulu sama mama, ya kan? Biasanya kan kayak gitu ya. Ya misalnya acara-acara keluarga Batak, misalnya ke pesta bonus tahun gitu ya. Biasanya kan itu kan salah satu wujud untuk bisa tampil kan. Awalnya duet dulu, lama-lama dia biar bisa berani sendiri gitu. Duet dulu biar. Duetnya lebih sering bawain lagu rohani atau lagu apa saat itu? Mungkin apa aja sih. Apa aja Kak, karena mungkin acara keluarga kita ya ada yang kalau misalnya lagi lagu rohani, yang duniawi gitu. Banyak sih Kak. Karena kita terhitung sering juga acara keluarga ngumpul-ngumpul gitu. Apa yang dilakukan untuk bisa dia jadi percaya diri seperti ini? Seperti yang cerita di awal tadi, role model itu kan orang tua ya. Kadang saya sebenarnya juga pemalu sebenarnya. Tapi karena melihat anak saya seperti saya, jadi saya merasa kayak supaya dia nggak pemalu gimana nih. Jadi saya terpaksa kayak maju gitu loh, kayak tampil untuk kayak seolah-olah saya percaya diri padahal sebenarnya malu. Cuman untuk bikin Vanessa percaya diri, saya harus percaya diri dulu gitu loh. Supaya dia bisa ngikutin kan. Jadi kayak misalnya ada acara keluarga, saya excited gitu untuk nyanyi apa segala macam supaya dia berani. Lama-lama saya lepas gitu. Itu yang bikin dia mungkin lama-lama karena terbiasa kan, akhirnya dia berani tampil sendiri. Jadi
kuncinya di kita dulu gitu loh. Betul, karena anak juga kan melihat orang tuanya. Iya. Kalau orang tuanya seperti apa, Iya. dia akan persis Mencontoh. meniru. Iya. Children do ya, anak melihat, anak melakukan. Iya. Karena kalau misalnya dari mama, apa yang selalu ditanamkan ke Vanessa secara pribadi? Soal apa dulu nih? Apa aja? Mungkin nilai rohani kah, nilai prinsip kah, atau hal-hal yang mungkin membuat dia bisa punya pengalaman sekarang? Jadi saya mewakili papanya juga ya. Kita sebagai orang tua kalau melihat bakat anak nih apa aja, kita nggak pernah mengharuskan dia harus A, harus B gitu. Selama itu positif kita pasti support gitu. Jadi kita juga kayak kalian mau apa nih gitu. Kalau misalnya hobinya di sini oke, tapi serius ya gitu sih. Kita lebih tanamkan ke situ Nggak sih. memaksa ya? Mereka bebas berekspresi kayak aku pengen olahraga seperti adiknya, terus dia pengen nyanyi, kita pasti support. Kita nggak pernah memaksakan kehendak kita pengen anak kita jadi apa gitu. Lebih ke situ sih, lebih ke support. Nah itu gimana Membebaskan gitu. bisa punya pandangan kayak gitu? Karena jujur ya Kak, sebagai orang Batak Iya. kan biasanya kita kan udah ada tahu jadi dokter lah Kak, Harus. jadi PNS lah Kak, gitu. Maksudnya itu kan udah jabatan, udah profesi yang iya. selalu diwajibin kan. Iya. Kalau kita nggak ngeliat kan, ya udahlah jadi pejabat, Iya. pengacara Iya. itu. Nah kenapa bisa punya pemikiran kayak gitu? Mungkin lebih ke pengalaman pribadi kali ya. Dulu kalau saya merasa waktu remaja kayak di push gitu kayak nggak nyaman gitu. Iya. Jadi saya merasa kayak anak saya juga saya perlakukan hal yang sama, mungkin dia nggak nyaman. Akhirnya kita memutuskan untuk oke, yang nyamannya yang di mana gitu. Karena kita juga merasakan kalau kayak dulu kita pengen apa dibebasin itu kayak lebih enak aja. Tapi kita tetap tanamkan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Itu sih kayak biar mereka juga lebih bertanggung jawab gitu. Walaupun bebas memilih, tapi tetap harus ingat kalau misalnya ada konsekuensi tetap harus diterima gitu loh. Nah, Itu sih yang kita dari tanamkan. secara pribadi dari Vanessa apalagi yang bisa diteladani yang mungkin kalau tadi kan secara pribadi lebih ke penyanyinya. Kalau ini ke nilai-nilai apa yang kamu misalnya belajar dari papa mama? Mungkin kayak yang dibilang mama tadi ya Kak, mama papa tuh selalu membebaskan aku untuk melakukan hal-hal yang aku suka, as long as itu positif dan nggak menyalahi dari sisi agama atau normanya juga, ya udah didukung aja. Terus aku juga aku belajar untuk segala keputusan yang aku ambil itu ada konsekuensinya dan ada hal-hal yang mungkin harus aku korbankan untuk ngambil si keputusan ini. Dan Papa Mama tuh selalu menekankan apapun keputusan dalam hidup aku itu sesuai dengan persetujuan aku. Jadi aku diskusi sama Papa Mama, mereka nggak pernah nuntut harus berarti aku harus ngikut A, enggak. Mereka selalu nanya. Nggak pernah dituntut kayak kamu harusnya jadi dokter gitu. Enggak. Jadi mama papa tuh selalu nanya aku maunya apa. Terus kita diskusi kalau misalnya aku pilih A, nanti yang akan terjadi mungkin ini. Siap gak gitu? Papa mama selalu bilang gitu. Kalau aku siap berarti nanti apapun yang ada di depan yang mungkin berat, berarti aku harus hadapin karena ini pilihan aku sendiri gitu Kak. Karena kan kalau misalnya aku dituntut untuk melakukan A, B, C, D, terus ternyata di depan aku merasakan sesuatu yang berat padahal itu bukan pilihan aku, itu kan lebih pasti mungkin ada ini Saling sama orang tua salah. saling salah-salahan mungkin kan Kak. Jadi papa mama itu sih Kak. Kalau menyerahkan semua keputusan ke aku, tapi mereka ngasih pandangannya gimana. Kalau ibaratnya kan orang tua kan pasti pengen anaknya masa depannya jelas gitu kan. Pernah ragu nggak sebelum akhirnya ya udahlah kamu kayaknya bakatnya di nyanyi jadi penyanyi kuliah sana. Pernah ragu nggak untuk memilih bidang kayaknya aku nggak jadi penyanyi deh, tapi keluarga ini meyakinkan kamu tuh gimana? Ya. Kalau ragu tuh pasti ya Kak, karena bahkan aku di segala keputusan yang mungkin kecil aja tuh aku bisa ragu, makanya aku selalu nanya papa mamaku. Tapi kayak yang tadi aku bilang, segala keputusan yang aku ambil tuh pasti ada hal-hal yang mungkin terjadi di depan yang aku nggak pernah tahu. Jadi itu konsekuensi dari pilihan aku, dan apapun itu aku harus siap gitu Kak. Karena aku pengen jadi penyanyi, berarti aku harus menerima segala konsekuensi, segala hal yang mungkin akan terjadi di depan karena keputusan aku itu gitu. Jujur ya kalau misalnya sebagai keluarga di orang Batak kan pasti dicapnya atau terkenalnya keras nih. Kalau nggak keras ya anaknya akan jadi mentalitinya seperti ini gitu kan. Boleh bagiin nggak konflik sama anak dan gimana handle-nya? Kalau konflik itu pasti ada, pasti. Namanya anak sudah mulai besar, sudah punya pemikiran sendiri, sudah punya keinginan dan bukan keputusan ya, maksudnya kayak kita sebagai orang tua juga pasti punya keinginan-keinginan yang kita pengen anak kita lakukan gitu. Nah, pada saat konflik itu kita lebih ke ini sih,
sharing apa ya, komunikasi sih, kayak ini maunya apa gitu. Kalau berantem atau sampai berkonflik kayak gitu itu pasti sudah. Tapi akhirnya kita sebagai orang tua merasa kayak yang jalanin dia, biar gimana pun kita sebagai orang tua kayak mundur satu langkah gitu nggak sih, supaya nggak konflik terus. Kalau memang ada hal yang nggak bisa diputuskan sama orang tua, kita sebagai orang tua harus ngambil langkah mundur untuk kayak oke, ini keputusanmu, jalanin. Tapi kalau ada konsekuensi harus dihadapi gitu sih. Saya lebih ke parentingnya gimana? Kebanyakan sekarang orang tua juga kan ketika konflik, apalagi sama Gen Z kan, generasi Z atau generasi sekarang yang mereka tuh sudah ibaratnya apa ya? Kalau orang tua bilang kan susah untuk mendidiknya. Mungkin ada pengalaman nggak yang dibagiin? Saya sebagai orang tua itu, sebagai mama ya khususnya menghadapi anak yang udah kan bisa dibilang anak saya udah remaja semua. Vanessa udah mulai dewasa lah gitu. Saya rasa harus tarik ulur sih anak sekarang itu. Kayak kita nggak boleh terlalu keras, tapi juga nggak boleh terlalu dimauin gitu anaknya. Jadi pada saat anak kita mau apa-apa, kita tetap harus harus sharing. Maksudnya kayak seperti berteman. Komunikasi sih. Saya lebih ke komunikasi sih. Ini anak maunya apa? Kalau misalnya mentok kayak saya nggak setuju, dia juga nggak mau, kita kayak diem aja dulu. Nah, diem aja dulu sampai dua-duanya kita nih biasanya dua-duanya saling yang dianya kayak oh iya mah, terus sayanya juga namakannya. Biasanya sih kayak gitu. Punya kebesaran hati juga harus orang tua. Orang tua itu pasti. Karena orang tua mungkin handle egonya seorang anak yang lagi tinggi-tingginya, dibenturin lagi bisa jadi konflik parah ya. Nah itu, jadi ada saat kita memang harus mundur satu langkah dulu. Karena saya udah rasain kalau misalnya sama-sama keras tuh nggak ketemu, dan anak-anak sekarang udah cara berpikirnya pun sudah kita nggak bisa paksakan gitu kan. Jadi saya merasa ada hal yang harus kita nggak apa-apa, tapi konsekuensi tanggung ya, itu di awal udah kita tekankan. Tapi di sisi lain juga kita nggak boleh memaksakan kehendak kayak di sisi lain juga kita ada yang prinsip yang harus dia nggak boleh melanggar itu. Nah, ada batasannya. Ada batasannya, tetap ada rules, nggak bisa dilanggar. Prinsip seperti apa yang bagi orang tua itu nggak boleh dilanggar oleh seorang anak? Ada hal-hal yang kita keluarga masing-masing beda ya, kayak peraturannya, prinsipnya itu beda. Kalau kita sih kayak misalnya nih hal kecil aja, dia keluar kita harus tahu dia sama siapa, dia kemana, dan dia itu harus kasih tahu gitu loh. Di saat dia nggak kasih tahu itu kita udah merasa dia tuh udah melanggar gitu. Kayak kalau misalnya anak kita, misalnya kamu mau di ngertiin, itu kamu juga harus kasih tahu gitu loh. Jadi saling, nggak bisa kayak kita orang tua yang harus ngerti terus. Atau anak yang ini nggak bisa. Jadi ya gitulah, tarik ulur gitu. Oke, ini balik itu lagi ke Vanessa. Iya kan, maksudnya kan kamu kan kuliah di Jakarta juga kan. Kamu biasa gimana handling ketika ada problem sama orang tua atau keluarga? Kalau aku walaupun jauh itu aku selalu maintain komunikasi sama orang tua Kak, karena mama papa selalu orang tua yang pengen tahu anaknya ngapain, yang selalu peduli, yang nanyain. Dan aku pun sebagai anak juga ngerti papa mamaku tuh kalau nggak aku kabarin pasti khawatir, jadi aku selalu ngabarin gitu-gitu Kak. Karena bahkan waktu aku kuliah itu aku selalu pamitan sama papa mama, jadi aku selalu ngechat mama, aku ke kampus ya, terus udah nyampe kampus, aku udah nyampe ya, simple itu aja. Ternyata papa mama tuh ngerasa itu tuh penting banget Kak. Ya itu membangun kepercayaan kecil membangun kepercayaan papa mama. Intinya kita sebagai orang tua membebaskan, tapi tetap ada rulesnya gitu. Tetap dipantau gitu Kak. Karena aku juga ngerasa aku tipe anak yang kalau misalnya papa mamaku nggak tahu tuh nggak tenang gitu loh Kak. Jadi aku selalu ngabarin, selalu ngasih tahu, gitu-gitu sih. Nah tapi kalau ketika konflik gimana kamu handlingnya? Apakah mama duluan yang harus cooling down, atau kamu juga tuh sama-sama cooling down? Kalau konflik sebenarnya aku juga lumayan punya opini sendiri, dan mama juga sering banget gitu Kak. Jadi kita mungkin bentrok di opini masing-masing gitu. Tapi kita nggak pernah yang sampai diem-dieman sampai aku nggak ngomong sama mama nggak ngomong sama aku sampai lama, enggak. Tapi jadi biasanya kalau konflik sih kita diem. Maksudnya kita ngasih waktu untuk masing-masing, kasih space, cooling down. Iya, akhirnya kita ya udah komunikasi lagi. Kalau kita udah ngerti, maksudnya mungkin maksud mama ini, maksud aku ini, mungkin kita ngobrol lagi gitu-gitu sih Kak. Selalu dikomunikasinya. Oke, by the way kan kalian kan dari Siantar ke Jakarta.
Nah, maksudnya apa perbedaannya? Akhirnya kalian harus berjuang sama-sama di sini, jauh dari keluarga yang ada di Siantar. Boleh cerita bagiin nggak pergumulan itu? Perbedaannya pasti banyak ya Kak, karena kalau misalnya di Siantar kita punya keluarga yang, maksudnya ya itu emang lingkungan kita. Kalau di sini kita datang ke tempat orang, walaupun di sini juga ada keluarga, tapi kita pekerjaan lah di sini tuh lebih ke hidupnya ya di pekerjaan ini Kak, bukan tempat buat pulang, tapi di sini kita berjuang gitu. Jadi mungkin ya mama punya aku punya mama. Jadi mungkin kalau di sini tuh lebih kerasa perjuangannya Kak, karena kan cuma berdua gitu kan. Iya, apalagi mama harus berkorban juga kan? Iya, karena mama harus jauh juga dari adik-adik kan Kak. Pasti ada pergumulannya sendiri, pergumulan keluarga. Tapi ya so far untungnya papa mama bisa membagi tugas dengan baik. Adik-adik juga cukup pengertian. Kalau mamanya harus lebih berperan di sini gitu sih Kak. Sebenarnya lebih ke ini sih, kayak nemenin dia berproses sih saya di sini tuh, karena namanya dunia baru ya, proses itu kan kadang nggak gampang ya. Kenapa? Karena prosesnya tuh sulit pasti. Prosesnya sulit. Boleh. Aduh Ma, jangan. Nggak apa-apa. Yes, oke. Nggak bisa cerita sih, ini kayak nangis ini. Oh, cerita apa? Udah mah. Kayak banyak hal sih yang harus sebenarnya, kayak papanya pernah bilang ini bukan pengorbanan gitu. Ini kewajiban kita sih sebagai orang tua. Yang kebetulan Vanessa kan ada di industri entertain ya. Jadi ini pasti dunia baru buat dia gitu loh. Jadi saya merasa harus menemani dia, kayak supaya dia tahu dulu mengenal dunia ini ada mamanya di sampingnya yang menjaga gitu. Yang kalau misalnya dia butuh mungkin saat prosesnya dia rasa berat, dia butuh mamanya ada gitu. Itu sih lebih ke situ sih, lebih ke prosesnya sih. Kayak suatu saat saya juga bakal ninggalin dia, nggak mungkin saya terus-terusan ada di samping dia kan. Nah, untuk nanti suatu saat saya ninggalin dia, saya udah merasa nyaman gitu, karena dia udah setidaknya udah tahu nih, saya udah kasih saya ada di prosesnya itu gitu loh. Kayak yang harusnya kayak gini, kalau boleh sih kayak gini kakak, pokoknya setiap dia butuh saya ada gitu, dituntun lah, ditemenin gitu. Itu sih lebih ke situ. Dan ya itu memang mau nggak mau saya harus ninggalin anak-anak di sana juga kan, ada adiknya sekolah. Tapi saya merasa ini memang bukan pengorbanan ya, kayak ini udah prosesnya gitu loh, yang harus kita jalanin gitu. Kayak kita berbagi tugas, saya harus ninggalin adiknya, saya harus nemenin dia. Dan saya percaya ini semua nggak ada yang sia-sia gitu. Betul. Itu aja sih. Tapi bagaimana membangun kedekatan di saat kan mungkin juga kan Vanessa juga harus berjuang di sini. Kita juga mau belajar ya, gimana akhirnya keluarga ini tetap membangunnya walaupun kan jaraknya jauh banget lah ya kan. Dan harus menemani Vanessa juga di sini. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang untuk bisa menumbuhkan keakraban, karena kan apakah saat teduh bareng kah? Saya udah biasain dan dia udah terbiasa sih selalu ngabarin papanya kegiatannya apa. Terus kita juga kan punya grup keluarga gitu. Paling sharing-sharing di situ sih, kayak kita lagi ada di sini. Berarti komunikasinya tetap dijaga di situ ya? Iya, itu tetap. Oke, ini Vanessa kan, mama kan akhirnya harus bersama kamu di sini kan. Nah, boleh ya, tadi kan mama udah membagi bebannya. Kalau dari kamu gimana ketika kamu ditemanin mama di sini? Ya berarti kan kamu harus memulai, apalagi kamu adalah di industri entertainment ya. Kita tahu kan keluarga pasti khawatir dengan industri entertainment kan. Makanya mungkin kehadiran mama di sini adalah sebagai teman ketika kamu lagi down, lagi apa gitu. Sebenarnya mama nemenin aku tuh nggak pertama kali Kak. Bahkan sebelum aku ikut Idol, waktu aku pertama kali kuliah, itu mama 1 bulan ngekos bareng aku. 1 bulan setengah. Mama ingat 1 bulan setengah. 1 bulan setengah iya, ngekos ya? Wow. Karena papa mama selalu bilang kalau papa mama tuh percaya sama aku. Tapi papa mama mau mereka tuh udah ngerasa nyaman, merasa aku tuh mampu. Karena jadi kita sebelum Vanessa ke Jakarta, kita keluarga yang terbiasa kemana-mana tuh selalu aku sama. Selalu diantar papa, selalu bahkan aku nggak taunya berangkai sebenarnya. Masa kayak segitunya. Jadi pertama kali ke Jakarta itu mau ninggalin dia tuh kayak berat gitu kan. Jadi saya harus menemani sampai benar-benar saya rasa nyaman ninggalin, baru saya ninggalin. Iya.
Bahkan orang banyak yang kayak ngapain mamanya lama-lama gitu kan Kak. Tapi papa mamaku syukurnya orang yang punya prinsip, yang tahu maksud aku ini, tujuan aku ini biar anakku kayak gini. Jadi nggak terlalu mikirin orang-orang, karena kan setiap keluarga pasti punya poinnya masing-masing ya Kak, punya ininya masing-masing prinsipnya. Jadi aku bersyukur juga papa mamaku tuh ngerti aku gimana dan mereka mau terlibat dalam prosesnya. Karena kan ada mungkin pengen gini tapi nggak involve di dalam situ orang tua. Tapi syukurnya puji Tuhannya papa mamaku orang tua yang mau involve di setiap momen dalam kehidupan aku Kak. Makanya kayak waktu aku udah di industri ini, di entertainment, papa mamaku juga mau terlibat, sama halnya kayak waktu aku pertama kali masuk kuliah, karena kan ini dunia baru buat aku. Jadi papa mamaku selalu nanyain, dan aku pun sebagai anak, aku juga udah punya prinsip sendiri Kak. Maksudnya walaupun mungkin orang ada sisi lain dunia entertainment yang mungkin kita harus dihindari atau apa gitu, aku punya prinsip sendiri kalau aku nggak kesana gitu. Aku prinsip itu artinya lebih kemana? Prinsip lebih ke aku di sini tujuannya buat nyanyi dan itu yang aku lakukan. Misalnya kayak aku mau melakukan sisi positifnya aja nih Kak. Karena kan pasti orang mandangnya bisa ke sini nih, bisa terjerumus, bisa apa. Tapi syukurnya dengan orang tua aku selalu ikut terlibat, selalu jaga. Aku pun punya batasannya sendiri. Jadi aku juga nggak cuma menuntut papa mamaku untuk selalu approach aku, tapi aku juga menunjukkan kalau aku tuh bisa dipercaya di dunia entertainment ini. Benar, kepercayaan itu kan dari hal kecil. Ketika kamu ngabarin kan itu bentuk kepercayaan. Tapi kalau kamu nggak ngabarin kan sama aja bohong berarti kan. Karena kan kita lihat kasus antara anak dan orang tua kebanyakan adalah kamu di mana? Oh saya kesini, padahal dia lagi main sama temannya. Karena aku ngerasa ngasih kabar apa ya? Papa mamaku kan berusaha untuk selalu ada buat aku di setiap momen, setiap hal yang aku lakukan. Aku ngerasa juga ya aku sebagai anak harus menunjukkan kalau aku open buat mereka involve ke dalam duniaku gitu. Ada di setiap musim lah ya, mau kamu ups and down tadi. Mama sama keluarga selalu. Oke, tadi menarik kamu bilang di waktu kamu di Siantar kan itu kamu tuh benar-benar kayak merasa aman, nyaman kayak gitu. Sebenarnya kan boleh bagiin nggak nilai-nilai apa sih yang sering karena gini ya. Kita mau belajar nih dari keluarga kalian ya, karena kan kita lihat kan banyak anak-anak nggak dapat rasa aman itu di rumah, bahkan mereka lebih milih kabur, milih pergi, nggak mau, bahkan ada orang yang milih, gue mau keluar di luar negeri aja deh, karena gue nggak nyaman. Nah, apa ya rasa nyaman apa sih yang kamu dapatkan dari papa mama sebenarnya? Papa kan juga kerja juga ya kan, tapi papa tuh selalu menyempatkan untuk kakak mau kemana papa anterin, jadi dianterin papa. Jadi makanya aku nggak tahu nyebrang itu karena kemana-mana selalu diantar papa sampai tempatnya Kak. Jadi aku nggak pernah yang harus aku nyebrang dulu ke tempatnya sendiri gitu-gitu. Jadi papa mama selalu selalu mencoba untuk mengerti aku juga sebagai anak. Makanya aku ngerasa di rumah tuh nyaman. Apalagi papa mama nggak yang judgmental gitu Kak. Misalnya aku melakukan apa tuh kan gini gitu. Padahal sebelumnya bahkan nggak memperhatikan, tapi papa mama udah bilang misalnya nanti kalau gini bakal terjadi ini ya, terus ternyata yang ini terjadi. Akhirnya papa mama ngasih masukan, makanya jangan gini-gini. Karena mereka udah ngasih tahu nih sebelumnya. Jadi aku juga walaupun aku dinasihatin mungkin ya ada konflik atau apa karena aku nggak terima aku dimarahin, tapi di satu sisi juga aku ngerasa bersyukur juga Kak, karena selalu ada orang yang ngingetin aku, selalu ada yang mau mantau aku gitu sih Kak. Makanya aku aku ngerasa di rumah itu nyaman karena komunikasinya, aku ngerasa papa mama ngertiin aku, dan ya udah itu jadi tempat nyaman aku, tempat aku buat pulang, tempat buat jadi diriku sendiri. Menarik tadi kamu ngomongin tentang hati bapak ya. Boleh bagiin nggak misalnya dari figur ayah gitu papa, kamu dapat apa sih, belajar apa sih? Apakah tentang kasih kah, pengorbanan kah, apakah bahkan waktu pun sibuk dia tetap jemput kamu kan, itu sebuah pengorbanan ya. Boleh bagiin nggak yang kamu dapat dari hati bapak itu apa sih? Aku ngerasa papaku tuh juga ada di tumbuh kembangku Kak. Papa juga ikut dalam proses aku sebagai Vanessa yang sekarang, itu papa selalu ada andil di dalamnya. Makanya aku nggak kehilangan sosok papa, meskipun karena aku anak cewek, aku lebih banyak cerita ke mama. Tapi papa selalu mau approach aku juga. Papa selalu, kakak perlu apa? Mungkin mama lebih ke yang cerita mah aku gini. Tapi ketika aku perlu apa-apa tuh aku butuh papa, dan papa selalu ada gitu Kak. Makanya aku nggak pernah kehilangan sosok papa di setiap proses aku. Misalnya kayak apapun yang aku perlu, papa tuh selalu berusaha untuk penuhin gitu Kak. Dan papa selalu
seneng kalau misalnya dia ikut terlibat di dalam semua proses aku. Kita bakal lanjut lagi nih ngobrol sama mereka. Paling ada sekitar 3 pertanyaan lagi sama nanti mereka akan ngebawain satu lagu rohani. Kita pengen dengerin kolaborasi cuman bagian rapnya aja. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana. Kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Perkenalkan nama saya Roma. Ini adalah Roma. Dari lahir, dia memang sedikit berbeda dari teman-temannya. Hal ini membuat Roma tumbuh menjadi anak yang pendiam dan kurang percaya diri. Waktu Roma dilahirkan, dokter memang sudah bilang kalau Roma itu anak yang spesial. Dia kemarin dibilang itu anak yang mengidap Down syndrome. Jadi memang dia mulai kecil sampai umur dia 11 tahun, memang perkembangannya agak lambat gitu. Di sekolah paling dia memang pernah saya tanya-tanya gitu, ada nggak gangguin kau di sekolah? Ada sih dibilang seperti itu, kayak mana? Dibilang sama aku Roma bodoh, katanya gitu. Pada tahun 2022, Roma bergabung di Sanggar Belajar School of Life di GBI Gasaribu, sebuah program pemuritan anak yang holistik dari CBN Indonesia. Para tutor di sini melihat Roma sebagai anak yang istimewa dan butuh perhatian khusus. Pertama kenal dengan si anak, susah interaksi. Kadang kalau dia susah interaksinya itu kita tanya, nggak mau jawab. Dia diam aja, matanya gini, tunduk, diam aja. Jadi kita susah berinteraksi dengan dia. Kita kasih perhatian khusus memang iya. Hanya saja kita perlakukan dia sama seperti anak-anak yang umumnya. Ada kegiatan yang kita langsungkan, dia ikut kita sertakan. Tapi untuk sekarang ini, dengan saya pribadi, dia itu sudah mau bercerita. Saya lihat dia sudah mau bermain dengan temannya, nyanyi-nyanyi sendiri mau. Kalau dulu enggak, dia cari tempat aja sendiri. Natal 2023 menjadi momen tak terlupakan ketika Roma dapat tampil di depan umum, menari, dan membaca liturgi dengan percaya diri. Saya yang paling kagetnya itu dia pede tari lilin gitu. Jujur Pak, saya menangis Pak. Saya menangis itu karena terharu. Ternyata dia tuh bisa tampil. Jujur Pak, saya juga karena dengan kekurangan dia agak kurang pede juga gitu Pak. Tapi karena dia udah bisa tampil, ternyata dia juga bisa. Ternyata mengikutkan seperti anak-anak normal biasa. Ayo baca dulu Rom. Coba baca yang ini. Buat caranya ya, bacalah. Kami sangat berterima kasih kepada CBN OB dan juga guru-guru SOL. Saya sebagai ibu dari Roma Sianipar sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada CBN dan OB, terutama untuk SOL dan juga buat tenaga pengajar yang ada di SOL yang sudah sabar mengajari Roma sehingga Roma karakternya bisa berubah lebih baik. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih.